Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitrianingsih Hasan MKom dengan NIDN 14190994001 dan NUPTK 6243772673230243. Saya adalah salah satu dosen tetap yayasan pada program studi ilmu komputer di Universitas Muhammadiyah Papua yang berlokasi di Kota Jayapura. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu komputer di Universitas Muhammadiyah Papua, yaitu mata kuliah pengantar sistem digital. Mata kuliah pengantar sistem digital merupakan mata kuliah wajib prodi yang ada pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsip kerja sistem digital hingga mengkombinasikan rangkaian gerbang logika yang merupakan fondasi penting dalam bidang informatika dan perkembangan teknologi informasi. Pada setiap sistem pembelajaran, saya mengacu pada DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment yang dilakukan secara blended learning. Metode DAI yang saya terapkan bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, interaktif, dan aplikatif agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan yang relevan dalam bidang sistem digital. Melalui pendekatan delivery atau penyampaian materi, saya menyampaikan materi secara runut dan terstruktur sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian diturunkan menjadi 5 CPMK dan 6 sub CPMK. Dari 6 sub CPMK ini, kemudian dibagi ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk UTS dan UAS, yang membahas materi tentang perbandingan sistem digital dengan analog, sistem bilangan, aljabar boolean, gerbang logika, dan kombinasi gerbang logika. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Dalam proses penyampaian materi, saya lakukan secara jelas dan bertahap, misalnya mulai dari teori dasar sistem bilangan hingga langkah-langkah praktis untuk melakukan konversi. Saya juga menggunakan contoh-contoh perhitungan serta visualisasi proses konversi hingga kombinasi rangkaian digital dengan kegiatan praktikum menggunakan komputer agar mahasiswa dapat mengikuti materi dengan mudah. Selanjutnya, saya mengedepankan interaction dalam proses pembelajaran dengan menerapkan sistem student-centered learning, di mana saya mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, latihan soal, belajar mandiri, dan melakukan inovasi sesuai kemampuan masing-masing. Interaksi ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman masing-masing mahasiswa dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Mahasiswa dapat berdiskusi secara langsung tatap muka di ruang kelas maupun pada ruang kelas daring di platform Siakat dan LMS. Pada penerapan sistem student-centered learning, saya menggunakan 6 pendekatan model pembelajaran. Yang pertama, contextual learning. Yang kedua, self-direct learning. Yang ketiga, small group discussion. Yang keempat, collaborative learning. Yang kelima, simulation. Dan yang terakhir, case study. Kemudian, untuk menilai kemampuan mahasiswa secara objektif, saya menerapkan assessment melalui beberapa indikator dan bentuk penilaian.
Indikator pertama yaitu kehadiran mahasiswa sebesar 10%, indikator kedua adalah tugas termasuk tugas individu, kelompok, dan kuis sebesar 30%, indikator ketiga UTS 30%, dan yang terakhir UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Selain indikator-indikator penilaian yang telah disebutkan, saya juga menerapkan sanksi atau tindakan disiplin bagi mahasiswa yang melakukan plagiasi dan duplikasi tugas maupun ujian dengan mengurangi bobot nilai yang diperoleh sehingga mahasiswa dapat memahami konsekuensi dari tindakan tidak jujur tersebut. Tindakan ini diambil tidak hanya untuk menjaga kualitas hasil belajar, tetapi juga untuk membentuk sikap tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam diri mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran bahwa sikap dan etika akademik sama pentingnya dengan pencapaian akademis. Demikian pemaparan saya terkait PDD UKT-PT di bidang pengajaran saya yang menerapkan metode delivery, interaction, and assessment dalam proses pembelajaran. Berikutnya, mari kita simak cuplikan video pengajaran saya sebagai contoh penerapan metode ini di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ini kelas A mata kuliah pengantar sistem digital ya? Iya. Oke, ini sudah masuk pertemuan 2. Hari ini kita akan bahas tentang sistem bilangan. Oke, sebelumnya saya review dulu untuk pertemuan sebelumnya tentang digital versus analog. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, materi sebelumnya adalah kita sudah bahas sedikit tentang sistem bilangan. Kalau saya mau tanya sistem bilangan apa saja? Masih ingat? Masih ingat sistem bilangan apa saja? Desimal, lokal, heksa, ya oke, 4 boleh. Kemudian untuk desimal, basisnya berapa? Basisnya 10. Kalau biner? Basisnya 2. Biner, himpunannya ada apa saja? 0 dan 1, ya, karena basisnya 2, ya. Kemudian kalau desimal? 10. Himpunannya? 0 sampai 9. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas pada pembelajaran ini subjek BMK-nya adalah mahasiswa. Teman-teman dapat melakukan konversi antar sistem bilangan. Kemudian ada pembahasannya jenis sistem bilangan, kemudian konversi antar sistem bilangan. Kemudian kita kalau bisa nanti ada diskusi studi kasus ya tentang konversi atau pembuktian. Kemudian ada kuis ya. Seperti saya ingatkan kembali, kuis adalah salah satu poin penilaian ya, ada di dalam tugas ya 30%. Sistem bilangan pertama adalah desimal. Basisnya ada 10 ya, basisnya 10, himpunannya 0 sampai 9. Benar ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Oke. Aturan untuk menghitung atau mengkonversi bilangan desimal, pertama kita mulai dari yang paling kanan ya, atau kanan namanya adalah LSD, paling belakang ya, belakang itu LSD, depan adalah MSD. Yang kedua, diasumsikan nilai terendah 0. Jika terdapat pecahan maka nilai di sebelah kanan koma adalah minus. Masih ingat bilangan pecahan, bilangan real, bilangan bulat, masih ingat? Masih ya? Masih? Ya. Bilangan bulat ini bilangan apa? 168 ini bilangan apa? Bilangan? Bilangan bulat ya, dalam pecahan atau bukan? Pecahan bukan? Bukan toh? Pecahan itu yang ada biasanya ada komanya toh? Nah kemudian
dapat kita buat persamaan ya teman-teman. Sebenarnya memecahkannya itu ada banyak cara, tapi silakan teman-teman nanti saat proses pembelajaran kalau menemukan cara yang lebih mudah silakan digunakan itu. Yang penting tujuannya hasil yang ingin kita capai itu sama, gitu ya. Misalnya saya kasih tahu teman-teman cara menyelesaikan dengan mendatar dan menurun, ternyata teman-teman bisa menemukan cara yang lain yang lebih mudah menurut teman-teman. Kasih teman-teman, silahkan dipakai, yang penting benar caranya ya. Oke, kita coba 168. Kalau kita mau buktikan 168 adalah desimal, benar desimal, kita bikin gimana? Kalau mendatar, oke. Ada namanya persamaan D, saya buat sendiri nih, D sama dengan AP dikali B KV. D itu apa? Desimal. Karena desimal yang dicari toh? Ya, kemudian AP adalah absolute value. Absolute value itu apa? Nilai yang absolut, yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Soalnya. Ya, soal saat itu nih, ada soal nih. Tidak berubah apa soal itu saat mengerjakan. Ya, kalian dikasih soal itu nggak akan berubah. Itu namanya absolut. Kemudian ada basis. Ingat basisnya, setiap bilangan, setiap sistem bilangan ada basisnya masing-masing. Kemudian PP, position value, posisi value, posisi nilainya itu di mana? Tadi masih aja 0 itu punya value, punya nilai. 168 itu nilai. Oke? Sampai di sini paham? Paham ya? 168 ini kita bahas dulu 168. Misalnya di sini 8 posisinya ada di mana? Paling kanan. Kanannya kalian ya, kanannya begini ya, kanan kalian. Posisinya paling kanan, kemudian posisinya paling kanan berarti dihitungnya dari dihitung dari sudah 0. Dihitung dari 0. Kemudian 1, 2. kalau ada angka 3 di tengah-tengah sini, berarti 0-nya mana? Tetap 8 ya. 3 jadi posisi value berapa? 1 posisi value jadi berapa? 3. Bisa dipahami? Bisa. Kalau kita masukin ke persamaan ini, berarti ini ya, desimal sama dengan absolute value-nya berarti 168 ya. Misalnya jadi 8 boleh. 8 dikali basisnya desimal berapa? 10 pangkat posisi value-nya di mana 8? Berapa? 0. Berarti pangkat 0 bisa masuk. Kemudian 6 berapa? Sama juga 1 berapa? Ya, begini posisinya ya. Kelihatan? Ya. Oke, 10 pangkat 2 berapa? 100. Kali 1? 100. 100 ya. Benar? 10 pangkat 1 10. kali 6. 60. 10 pangkat 0? 0. 10 pangkat 0? 10 pangkat 0 atau 1? 2 dari mana? 1 ya? Ya, 1 ya. 1 kali 8? 8. 100 tambah 60 tambah 8? 168. Nah, kalau pecahan bagaimana? Diasumsikan nilai terendah 0. Jika terdapat pecahan, maka nilai sebelah kanan koma adalah minus. Berarti yang ini ke sini nih, pokoknya sebelah kanan koma itu minus. Berarti semakin ke tengah semakin positif. Ingat ya, nah, ini saya kasih cara lainnya untuk mendatar. Untuk apa? Menurun. Ya, untuk menurun lebih mudah mana? Mendatar atau menurun? Coba kalian lihat dulu. Kalian analisis dulu. Ya, menurun. Karena bagaimana? Bisa dilihat ya, 10 pangkat 0. Anggap saja 10 pangkat 0. Nolnya berarti sudah ditulis, nggak ada. 10 pangkat 1, nolnya berarti 1 di bawah. Jadi setelah nilai tadi ya, setelah nilai soalnya saya absolut. 10 pangkat 2,
100. Nolnya 2 berarti ya setengah nilai absolut. Kemudian 10/3 dan seterusnya. Tinggal turunkan, jumlahkan ke bawah. Gitu. Sampai di sini bisa? Bisa sih. Ada yang masih bingung? Diam itu artinya apa? Ini ya, masih ingat ini ya? Garis bilangan masih ingat pelajaran SD ya, masih bisa. Ya, jadi semakin ke sana, semakin ke kanan itu minus, semakin ke kiri positif. Ya, tengah-tengah berarti ya 0. Oke, sampai di sini coba. Oke, kemudian ada kita mengkonversi desimal ke biner. Berarti kita pindahkan tuh dari yang basisnya apa? 10 ke basisnya 2. Berarti yang tadinya himpunannya angkanya ada 0 sampai 9, kita ubah angkanya menjadi hanya 0 dan 1. Oke, ada soal di sini. 179 desimal kita ubah ke biner 2. Himpunan kedua ada kelihatan di sini. Ya. Oke? Oke, aturan pertama adalah konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner gunakan pembagian dengan angka 2 karena kita mau pindah ke basis 2 secara sukesif sampai sisanya 0. Kemudian kita simpan dulu aturan ini. Kedua, sisa pembagian membentuk jawabannya itu sisa yang pertama akan menjadi LSB dan sisa yang terakhir menjadi MSB. Gitu ya. 179 kita bagi 2. Berapa hasilnya? 89. Sisa 1 ya? Ya? Ya enggak? 89 tadi dia jadi apa? Jadi MSB toh? Pindah bagi 2 lagi. Pokoknya dibagi sampai apa? Sampai 0. Masih ada sisa 1. Pokoknya dibagi. Jadi ini soal ini dibagi 2, hasilnya jadi MSB, bagi 2 lagi, hasilnya dibagi 2 lagi, terus sampai hasilnya 0. Sampai hasilnya sudah 0, nggak bisa lagi dibagi 2. Kalau masih ada sisa berarti 1, kalau sudah nggak ada sisa berarti ya sudah 0. Kalau masih ada sisa berarti tulisannya 1 di sini, dibacanya dari bawah. Jadi hasil dari 179 desimal adalah 10110011 biner. Kalau hasilnya tadi di sini tidak ada sisa hasil, ya alias 0 ini sudah habis, berarti bacanya dari sini 0 0 1 1 0 0. Ingat ya, 0 bukan 1 kosong ya, karena 0 itu beda ya. 0 ada nilai, punya value, kosong ya kosong. Gitu ya. Coba ini tadi desimal ke biner, kita coba dulu ini. $359 desimal ke biner. Soal nomor 1 ya, 4850 sama nomor 7 yang ini. Yang 4850 desimal kalian bikin penjabarannya. Sama yang nomor 7 359 desimal jadi biner. Tulis dulu soalnya biar saya kembalikan ke tadi contoh soalnya. Nanti memang belum ada. Nanti dia biar ini mungkin aja kasih koreksi gitu, benar gitu. Ya? Oke.
Soal nomor 1 kalian jabarkan ya. Boleh mengerjakan dengan menyelesaikan dengan cara mendatar, boleh diselesaikan dengan cara menurun. Yang nomor 1 juga berapa ya? Tidak dibagi. Kan cuma di contoh. Susu kayak tadi tidak. Iya. Terserah mau yang model bawah atau mendatar. Yang nomor 7 dibagi berapa tadi? Desimal ke 5. Sudah nomor 1? Bisa kan? Anggap itu satu. Kecuali dia buat misalnya 6 bagi 2 atau 23. Berarti itu tidak harus. Kalau dari 7 bagi 2 atau 23 harus satu. Sudah? Nomor? Oke. Nomor ini belum dikumpulkan berarti berapa? Dikumpulkannya berapa? Jadi logikanya kalau misalnya pembagiannya ada sisa koma-koma berarti kan intinya ada sisa gitu kan. Anggap dibulatkan menjadi yang satu. Kalau dia habis 0 ya berarti 0. Untuk soal selanjutnya nomor 1 sampai 3, satu sudah ya? Kemudian lanjut 2, 3, 1, 2, kemudian selanjutnya sampai nomor 8. Teman-teman silakan kerjakan di rumah, nanti dikumpul di Adlink ya, di LMS. Saya materinya sudah saya upload di mana? Di Adlink, di LMS. Silakan pelajari lagi, nanti boleh kalau ada yang mau tanya sebelum pengumpulan soal, sebelum pengumpulan jawaban, silakan ditanyakan. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi kita tulis tangan sih atau diketik? Boleh tulis tangan, boleh diketik. Kemudian itu dikumpulkan di LMS. Ya. Prosesnya ya, yang paling penting adalah saya mau lihat proses perhitungannya. Bukan langsung tiba-tiba berat hasilnya 223, hasilnya 1 ya. Saya mau lihat proses perhitungannya kalian. Ya, kalau kalian menemukan cara yang lebih mudah, cara kalian silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini ada di materinya. Iya, Salah-salah. iya. Ini di konten akhir konten. Iya. Tugasnya mana? Ini Ini bersatu. Dan nomor berapa? Dan nomor berapa? semuanya. Tadi kan nomor 1 sama 7 sudah toh? Ya. Ya. Oke, kita review lagi ya. Tadi berarti bagaimana kalau kita hitung perhitungannya mulai dari sebelah kanan ya, sebelah kanan. Semakin ke tengah semakin bulat ya. Kalau pecahan desimal
Berarti sebelah kanan koma minus toh minus. Kemudian untuk konversi dari desimal ke biner kita melakukan pembagian berapa? Dengan nilai 2 sampai 0. Kemudian kita ambil sisa hasil baginya itu ya, misalnya dijadikan nilai itu adalah nilai dari biner, ya toh? Desimal ke oktal dibagi berapa? 8. Desimal ke heksa dibagi 16. Ya. Kemudian biner ke desimal seperti ini ya. Kemudian biner ke oktal. Kelompokan ya, bukan dibagi, kelompokan ya. Kalau ketemu 2 angka di depan, nanti di depannya 0. Langsung cari di tabel langsung ke tabel konversi langsung. Oke, kemudian kalau oktal ke biner, kelompokannya kayak bagaimana? Langsung kita lihat. Oktal itu kan ada berapa? Ada 8. Ya toh? 8. Himpunan 2 misalnya 263 berarti kita lihat langsung ke tabel konversi. Tabel konversi yang ini nih. Yang ini tabel konversi. Konversi ini heksa juga seperti ini. Oke, depan saya akan review lagi untuk sistem bilangan ya. Dan minggu depan saya akan review lagi tentang sistem bilangan, kemudian kita akan masuk ke gerbang logika dasar. Bisa? Oke, cukup ya. Saya cukupkan dari sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.